berkasih sayanglah terhadap sesama muslim. Apapun persoalan yang terjadi sesama muslim di dalam barisan umat Islam, di dalam barisan jihadis, harus islah, harus membuka ruang saling maaf memaafkan. Dan sebaliknya, apabila kita dalam kontestasi, kita berhadapan dengan musuh kafir, anti-Zionis Israel, jangan pernah membuka ruang. Teruslah untuk bersifat keras terhadap mereka sampai mereka betul-betul lenyap dari muka bumi ini, sampai betul-betul panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar, atau sekurang-kurangnya mereka tidak lagi memerangi orang-orang Islam. Orang Islam tidak akan memerangi orang-orang kafir selama orang kafir tersebut tidak memerangi umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffaru ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanah. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, sebagaimana kita sama-sama ketahui di dalam muqaddimah surah Al-Fat ayat 29. Ayat tersebut menggambarkan sebagai salah satu ciri dan karakteristik seorang mujahid fisabilillah. Di dalam ayat tersebut, surat Al-Fat ayat 29, Allah berfirman yang artinya orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW, yang pertama ruhama'u, orang yang berkasih sayang. Yang kedua asyiddau 'alal kuffar, orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir. Nah, dua karakter ini merupakan sifat hati bagi orang yang beriman selaku pejuang agama Allah. Yang pertama, seorang mujahid harus mempunyai sifat yang belas kasih sayang terhadap orang-orang muslim dan beriman, bukan sebaliknya. Dan orang mujahid harus mempunyai sifat yang keras terhadap orang-orang yang kafir. Dalam hal ini adalah kafir harbi yang memerangi umat Islam, sebagaimana orang kafir yang terjadi di Palestina. Jadi kita lihat gambaran ayat Al-Fat, surah Al-Fat ayat 29 tersebut, peristiwa yang terjadi di Palestina. Sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa ada sebagian orang yang justru mengaku mujahid, mengaku da'i, mengaku mubalik, mengaku kiai, bahkan mengaku sebagai ulama, mempunyai sifat yang sebaliknya. Apa sebaliknya sifat tersebut? Bahwa dalam kasus peristiwa Al-Aqsa, tak jarang dan tak sedikit kita dengar bahwa ulama tersebut bahkan menyerang kelompok jihadis, yaitu Hamas, menyebut Hamas sebagai teroris lah, menyebut Hamas sebagai bentukan Israel, tak jarang. Jadi mereka lembek, mereka justru keras terhadap mujahid dan lembek terhadap kaum Zionis Israel laknatullah alaihi. Seharusnya orang yang mengaku sebagai da'i ilallah, orang yang mengaku sebagai mujahid fisabilillah harus mempunyai sifat yang sebaliknya, berkasih sayang, lemah lembut. Sebagaimana kalau kita pelajari dalam kitab-kitab tarik, bercandanya para sahabat itu saling melempar pelepah kurma. Tapi tatkala para sahabat berada di medan tempur, bagaimana mereka laksana panglima, dengan gagahnya, dengan garangnya, dengan semangatnya mereka bertempur habis-habisan melawan musuh Allah. Tidak ada belas kasih terhadap orang-orang kafir harbi yang memerangi orang-orang beriman. Jadi dua karakter tersebut yang tergambar dalam surah Al-Fat wajib dimiliki kepada setiap jiwa orang yang mengaku dirinya sebagai pejuang agama Allah. Jadi ada orang nih yang sebaliknya justru bermasalah dengan orang-orang yang sesama beriman, sesama muslim. Harusnya sudah islah saja, lemah lembut, dan jangan dipersoalkan masalah tersebut. Tapi ada orang yang bermasalah sebaliknya dengan orang-orang kafir harbi, dengan orang-orang yang anti-Zionis, sebaliknya harus harus keras dan tidak ada toleransi terhadap mereka. Tapi terhadap sesama muslim, sesama pejuang agama Allah, mari bersatu, lembutkan hati kita untuk
sama-sama kita menerima daripada dalil surah Al-Fat ayat 29 tersebut. Jadi sekali lagi, surah Al-Fat ayat 29 ini menjadi ciri karakter dan harus dimiliki bagi setiap jiwa mujahid. Berkasih sayanglah terhadap sesama muslim, apapun persoalan yang terjadi sesama muslim di dalam barisan umat Islam, di dalam barisan jihadis, harus islah, harus membuka ruang saling maaf memaafkan. Dan sebaliknya, apabila kita dalam kontestasi, kita berhadapan dengan musuh kafir anti-Zionis Israel, jangan pernah membuka ruang, teruslah untuk bersifat keras terhadap mereka sampai mereka betul-betul lenyap dari muka bumi ini, sampai betul-betul panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar, atau sekurang-kurangnya mereka tidak lagi memerangi orang-orang Islam. Orang Islam tidak akan memerangi orang-orang kafir selama orang kafir tersebut tidak memerangi umat Islam. Jadi sekian dari saya, semoga dapat dipahami khusus kepada barisan para mujahid di kota Makassar. Saat ini kita menghadapi gerombolan antek-antek Zionis Israel laknatullah alaih. Mari sama-sama kita bersatu, kita satukan hati, fokus musuh kita satu, yaitu antek Zionis Israel laknatullah alaih yang saat ini berada di kota Makassar. Sama-sama satukan tekad, bulatkan tekad, satukan tujuan, satukan komando, musuh kita satu, antek Zionis Israel laknatullah alaih. Kepada seluruh para aktivis Islam, mari kita bersatu. Insyaallah ladang pahala, ladang jihad ada di depan mata kita. Allahumma alifna baina qulubina wahdina subulas salam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum Anilhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.